Flashback masa kecil Heju saat pergi ke taman bermain bersama Hong Ina serta adiknya. Saat itu suasana sangat menyenangkan karena mereka pergi bersama. Namun tiba-tiba mobil mereka tertabrak oleh truk. Hal itu membuat adiknya meninggal serta Hong Ina menjadi tunarungu. Dan satu-satunya orang yang tidak terluka adalah Hong Heju, di mana akhirnya dia diminta oleh ibunya untuk tetap diam dan juga pura-pura bisu. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Saon menemukan Heju yang sedang terbaring lemas. Dia pun buru-buru menghampiri Heju serta menggendongnya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Heju terlihat ketakutan. Begitu pula dengan Saon, dia terlihat sangat khawatir. Nah, saat Saon akan pergi, tiba-tiba Heju menahannya dan dia berbicara agar Saon tidak pergi. Nah, di sisi lain, ayah Saon mendengar terjadi kecelakaan yang dialami oleh karyawan kantor kepresidenan. Sekretarisnya menyarankan agar memanfaatkan berita tersebut untuk menyerang lawan politiknya yang juga menjadi calon presiden. Sementara Heju akhirnya akan dilakukan pemeriksaan. Heju mulai berpikir apakah Saon sudah mengetahui 406 adalah dirinya. Dia pun mulai membayangkan bahwa Saon sangat marah mengetahui identitas aslinya, serta mengusir dan juga menyuruh Heju untuk membayar denda yang telah disepakati. Tiba-tiba Heju tersadar. Sementara itu, Duje bertemu dengan Saon dan mengatakan bahwa tidak ada kamera CCTV di tempat TKP. Dia juga memberikan handphone Heju yang sudah diselidiki. Duje mengatakan bahwa handphone itu bisa mengontrol komputer dan juga ponsel dari jarak jauh. Saon meminta agar Duje melakukan penyelidikan lebih jauh. Dia juga mengembalikan handphone tersebut ke tas milik Heju. Tiba-tiba Heju telah kembali dari pemeriksaan. Saon pun menjunjungnya dan juga membawa Heju ke tempat tidur. Ia juga mengatakan menyukai bunyi detak jantung Heju. Selain itu, Saon juga mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah tahu jika Heju bisa berbicara. Saon juga menyinggung penelpon 406 di mana ternyata dia membantu menemukan Heju. Tetapi Saon bingung apakah harus memenjarakannya atau memanfaatkannya. Hal itu membuat Heju semakin panik. Saon kemudian memberikan handphone baru untuk Heju. Setelah Saon pergi, Heju buru-buru memeriksa handphone 406 yang ternyata masih ada di dalam tasnya. Heju pun terlihat bingung apa yang harus dia lakukan selanjutnya terhadap handphone tersebut. Di lain sisi, ibu Heju sedang memanjakan diri di tempat spa. Pelayan yang merawatnya mengatakan bahwa putrinya juga datang. Dia mengira bahwa Hejulah yang sedang melakukan perawatan. Sambil mendekatinya, ibu Heju terlihat memaki dia. Setelah membuka masker, ternyata dia adalah Hong Ina. Baik Uyong menggelar konferensi pers dan menuduh kecelakaan yang dialami Saon adalah hal yang dilakukan oleh lawan politiknya. Namun Yongjin mengatakan bukan Saonlah korbannya. Akibat hal tersebut, kantor juru bicara kepresidenan mendapat banyak sekali telepon yang masuk. Hal itu tentu saja mengganggu mereka. Saon pun mencabut saluran telepon itu dan juga meminta mereka untuk menunda informasi yang akan diberikan. Nah, dia juga meminta agar merahasiakan informasi tentang Heju. Kakang terlihat khawatir dengan Heju, tetapi Saon mengatakan bahwa Heju baik-baik saja. Nah, sementara itu, ibu Heju dan juga Hong Ina akhirnya bertemu. Saat ini Hong Ina bisa mendengar semuanya. Nah, dia juga mengatakan agar ibu Heju tidak perlu khawatir karena dia tidak akan merebut Paik Saon. Ina juga menuduh bahwa ibu Hejulah yang mengirimkan informasi tentang Paik Saon sehari sebelum pernikahan. Mendengar hal itu, ibu Heju tidak tahu apa yang dimaksud Ina. Tetapi Ina kembali karena dia ingin membantu Heju. Namun ibu Heju menganggap bahwa Hong Ina tidak mengetahui apa-apa. Hal itu membuat Hong Ina semakin penasaran. Baik Uyong sangat senang tentang berita yang dia buat. Tiba-tiba Saon datang menemuinya karena dia sangat kesal dengan ayahnya yang memanfaatkan berita tersebut.
Saon meminta agar dia tidak ikut campur dengan urusannya. Kemudian Baek Uyong murka dan mengatakan bahwa apa yang didapat Saon dulu berkat dirinya, termasuk nama yang Saon sandang saat ini. Namun Saon mengatakan bahwa bukan dialah yang meminta. Saon sudah muak dengan semuanya, dia pun kembali memperingatkan ayahnya untuk tidak ikut campur. Baek Uyong mulai teringat ternyata korban dari kecelakaan tersebut adalah seorang juru bahasa isyarat. Dia baru mengetahui jika Hae-ju bekerja di kantor kepresidenan. Sementara itu, Yuri dan Ji Sang-woo juga belum mengetahui bahwa Hae-ju lah yang menjadi korban dari kecelakaan karyawan kantor kepresidenan. Mereka pun masih mencari tahu identitas dari pemilik villa kosong yang bernama Jong Ji-suk. Ji Sang-woo juga mengatakan bahwa sangat sulit mencari informasi tentang Jong Ji-suk. Yuri kemudian menyarankan agar Ji Sang-woo bertanya kepada teman-teman di panti asuhan. Namun Ji Sang-woo berusaha mengingat cincin yang dipakai seorang pria yang terdapat lukisan di dalam villa itu. Nah, di lain sisi, Hae-ju tiba-tiba menerima pesan dari Saon yang bertanya apakah dia ingin memakan sesuatu. Hae-ju kemudian menginginkan tteokbokki, tetapi Saon melarangnya karena tteokbokki pedas. Kemudian dia meminta sesuatu yang manis. Saon pun langsung pergi ke rumah sakit karena Hae-ju bertanya kapan dia sampai. Selang beberapa saat, Saon datang dengan membawakan baju-baju untuk Hae-ju dan juga membawakan anggur karena Hae-ju meminta sesuatu yang manis. Selain itu, Saon juga berencana untuk menginap di rumah sakit. Mendengar hal itu, Hae-ju sangat terkejut. Dia pun sangat panik dengan apa yang akan terjadi. Kemudian Saon membawa Hae-ju ke kamar mandi dan juga mencuci rambutnya. Dia melakukannya dengan sangat hati-hati. Selain itu, Saon juga terlihat merawat Hae-ju dengan mengeringkan rambutnya. Dia mengatakan sangat menyesal karena baru kali ini melakukan sesuatu untuk Hae-ju. Setelah melihat lukanya, Saon akhirnya menyuruh Hae-ju untuk berbaring dan juga istirahat. Setelah itu, Saon terlihat mengambil bajunya dan pergi ke kamar mandi. Hae-ju merasa ada sesuatu yang aneh di dirinya. Setelah Saon selesai mandi, dia pun pura-pura tertidur. Tiba-tiba Saon mendekatinya. Hae-ju mengira bahwa Saon akan menciumnya, tetapi ternyata dia mengambil remote tempat tidur. Ji Sang-woo mengunggah sebuah cincin yang dia ingat dari lukisan seorang pria yang ada di dalam villa. Hae-ju terlihat mencari Saon dan juga menghubunginya, tetapi Saon mengatakan bahwa dia sedang menunggu telepon dari seseorang. Tiba-tiba 406 menghubungi Saon. Saon pun kemudian mengatakan bahwa dia sudah tahu identitas dari 406. Dia menggoda bahwa penelpon itu adalah seorang wanita yang berusia 20 tahunan. Hal itu membuat Hae-ju sangat kesal karena Saon sudah memiliki istri tetapi berani menggoda wanita lain. Namun Hae-ju tidak sadar bahwa itu adalah dirinya. Tetapi akhirnya Saon mengatakan rencana dia ingin bekerja sama dengan 406. Dia ingin mengungkap pelaku yang mendorong Hae-ju dan meminta 406 untuk menceritakan apa yang dia tahu. Keesokan harinya, Saon akhirnya memberikan informasi tentang si pelaku. Yuri memberitakan berita tersebut. Dalam pernyataannya, Saon membantah bahwa itu adalah ulah dari lawan politik ayahnya. Dia menyatakan sudah mendapat ancaman sejak 2 minggu lalu. Sketsa dari pelaku pun akhirnya disebar. Ternyata Hae-ju lah yang memberikan ciri-ciri dari si pelaku. Saon akhirnya melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Dia menduga bahwa si pelaku adalah orang yang sangat dekat karena mengetahui informasi yang hanya diketahui oleh keluarganya. Ji Sang-woo melihat berita itu dan sepertinya mengetahui sesuatu. Seorang pria penjaga toko pemancingan terlihat sangat mencurigakan. Baek Uyong sangat kesal dengan pernyataan yang diberikan oleh Saon. Tetapi Saon mengatakan bahwa si pelaku tahu jika Hae-ju adalah istrinya. Saon menduga bahwa orang terdekatlah yang melakukannya karena informasi tersebut hanya diketahui oleh keluarga.
Baek Uyung kemudian menuduh bahwa Hong Il-kyung yang mungkin melakukannya. Nah, sementara itu si penculik sangat kesal karena sketsa wajahnya sudah diketahui. Dia menghubungi Master dan mengatakan kemarahannya karena dia mendorong Hong Hye-ju bukan Baek Sa-on. Tetapi Master mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada Baek Sa-on bagaimanakah rasanya kehilangan seseorang yang dia sayangi. Di lain sisi, Hong Il-kyung terlihat kecewa karena Sa-on tidak memberitahunya. Dia juga mulai curiga kenapa Sa-on membuat semua perhatian tertuju padanya. Sementara itu, Hye-ju terlihat sangat menyesal atas berita-berita yang menyebar tentang Baek Sa-on. Namun tiba-tiba dia menerima telepon asing yang tidak diketahui. Ternyata itu adalah si penculik yang mengancamnya. Di saat bersamaan, dia mendengar suara pintu yang terbuka. Hye-ju buru-buru berlari dan juga mengunci pintu kamar rumah sakitnya. Ternyata itu adalah Sa-on. Hye-ju pun buru-buru memeluk Sa-on dan ketakutan. Sa-on pun berusaha untuk menenangkan Hye-ju. Nah, di Sa-on akan pergi, Hye-ju menahannya karena dia masih ketakutan. Sa-on kemudian memutuskan untuk tidur di samping Hye-ju dan juga menemaninya. Saat Sa-on tertidur pulas, tiba-tiba Hye-ju terbangun. Dia kemudian mengambil handphone 406 dan juga keluar. Ternyata dia ingin menelpon Sa-on menggunakan handphone tersebut dan berencana mengakui semuanya. Hye-ju bertanya kepada Sa-on kenapa dia tidak menangkapnya. Akhirnya dia pun akan pergi menemui Sa-on untuk mengakui semuanya. Saat kembali ke kamar rumah sakit, ternyata Hye-ju mendapati bahwa Sa-on sudah tidak ada di dalam ruangan itu. Dia kembali menelpon Sa-on, ternyata Hye-ju disuruh untuk pergi ke taman hiburan. Saat di sana, Sa-on meminta dia untuk menaiki komedi putar. Nah, ketika menaiki wahana tersebut, Hye-ju teringat dengan masa kecilnya saat bermain dengan Hong In-na. Selanjutnya, Sa-on meminta Hye-ju untuk membeli es krim. Saat memakan es krim tersebut, Hye-ju kembali teringat dengan masa kecilnya. Tiba-tiba, Sa-on menyuruh Hye-ju untuk pergi ke Namsan Tower. Sesampainya di sana, Hye-ju kembali menelpon Sa-on dan mengatakan mungkin Sa-on lebih merasa baik jika tidak bertemu dengannya. Dari arah belakang, tiba-tiba Sa-on muncul. Ternyata, Sa-on mengatakan sudah mengetahui semuanya, serta mengatakan berterima kasih atas kerjasamanya selama ini. Sa-on pun mengakui perasaannya, kemudian mencium Hye-ju. Nah, mereka berdua akhirnya bisa mengetahui perasaan masing-masing. Dan inilah ciuman pertama mereka setelah 3 tahun pernikahan.